Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya, Pak Arif Nugroho. Hari ini kita akan mempelajari tentang menulis surat lamaran pekerjaan kelas 12 semester 1 di materi pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita harus mengetahui apa-apa saja yang akan kita pelajari di poin bahasan ini. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dan jenis surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang kedua, isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu pengertian dan fungsi surat lamaran pekerjaan. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah surat lamaran pekerjaan yang berisi informasi pribadi yang ditujukan kepada instansi terkait dengan tujuan penulisan untuk mendapatkan pekerjaan tertentu. Di sini, jika kalian ingin melamar pekerjaan, kalian harus menuliskan surat lamaran pekerjaan dengan sebaiknya dan dengan bacaan dan tulisan yang jelas. Karena apa? Ini semuanya berisi tentang informasi pribadi yang akan diberikan kepada instansi yang kalian tuju atau tempat yang ingin kalian jadikan sebagai tempat bekerja kalian. Selanjutnya ada fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Fungsi yang pertama adalah sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Di sini sebagai tanda buktinya, karena yang namanya melamar pekerjaan itu bersifat formal dan resmi, maka nanti di pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana struktur atau sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang jelas, fungsi yang pertama sebagai bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Kemudian yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Ya, betul. Dalam melamar pekerjaan, kita tidak bertemu langsung dengan pimpinan atau atasan kita, tapi melalui perantara komunikasinya, yaitu surat lamaran pekerjaan. Di sini untuk pemberitahuan awal atau sebagai profil kita, sebagai awalan mengetahui seperti apa kita dan bagaimana kita. Ya, jadi ini sebagai awal pertemuan atau perjumpaan dengan HRD atau direktur atau manajer yang sebagai lembaga penerima lamaran pekerjaan. Kemudian yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Ya, kenapa sebagai pertimbangan penerimaan? Karena di dalam surat lamaran pekerjaan ada identitas pribadi kita, mulai dari status perkawinan, mulai kemudian dari pendidikan kita, S1-nya di mana, SMA-nya di mana, S2-nya di mana, dan nilai-nilai kita dan pengalaman-pengalaman pekerjaan kita sebelumnya. Atau jika kalian baru lulus SMA, maka dilihat dari nilai pendidikan kalian. Di sini nilai berkaitan dengan kedisiplinan kalian. Nilai yang baik maka artinya memiliki disiplin yang baik pula. Ini menjadi bahan pertimbangan dalam penerimaan pekerjaan. Ya. Kemudian yang kedua, ada jenis surat lamaran pekerjaan. Ini jenis menurut jenis pembuatannya, ya. Jadi surat lamaran pekerjaan ada jenisnya, yaitu dari jenis pembuatannya. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Ya, apa sih maksudnya? Dalam cara ini, riwayat hidup masuk isi surat karena isinya berupa gabungan. Cara ini juga disebut dengan model gabungan, ya. Surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup termasuk adalah model gabungan. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup atau kurikulum vitae. Apa maksudnya Pak Arif? Dalam cara ini, riwayat hidup merupakan lampiran dan cara ini disebut model terpisah. Dalam praktiknya ya, dari jenis pembuatannya ini yang ada dua ini, dalam praktik keadaannya jenis yang sering dipakai adalah modelnya terpisah. Walaupun dalam pembuatannya memerlukan 2 kali kerja. Ya, model terpisah lebih digemari oleh pelamar kerja karena suratnya tidak terlalu panjang. Ya. Di dalam surat lamaran pekerjaan akan ditemukan hal-hal penting yang harus dilampirkan sebagai seorang pelamar kerja.
yang harus dicermati dalam penulisan surat agar semua data menjadi argumentasi yang kuat. Di samping lampiran, segi lain harus dipahami seorang penulis lamaran pekerjaan adalah isi dan sistematikanya. Tadi saya katakan di slide sebelumnya bahwa surat lamaran pekerjaan sebagai tempat untuk pertimbangan kalian diterima atau tidak, karena di situ ada riwayat hidup kalian. Ya, riwayat hidup ini mulai dari kan SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA di mana. Kalau kalian hanya lulus SMA kemudian kalian bekerja, dilihat dari nilai-nilai kalian. Tadi yang saya katakan, nilai sama dengan kedisiplinan kalian dalam bekerja. Disiplin, semakin tinggi disiplin kalian, maka semakin besar kemampuan kalian untuk diterima. Kemudian kan punya nanti ada keahlian, misalnya ahli di komputer dengan tanda bukti sertifikat, ahli bahasa Inggris ada TOEFL, ahli bahasa Arab ada TOEFL dan lain sebagainya. Itu menurut jenis pembuatannya. Kemudian lanjut, yang ketiga berdasarkan sumber informasinya. Ya, kalau kalian mencari lamaran pekerjaan, informasi dari mana aja? Ya, yang pertama informasinya dari media cetak online maupun offline. Itu ada di iklan. Sekarang lebih banyak mana sih orang mau lihat di koran maupun di majalah atau mau lihat di Instagram atau Facebook atau Twitter. Ya, kalau di online kita tahu lah di Instagram juga banyak. Tinggal kalian ketik aja info lowongan kerja. Ini sumbernya dari info lowongan kerja di online ya. Nanti pembukaan kalimatnya juga berbeda ya. Pembukaan kalimatnya berbeda. Nanti saya contohkan untuk di pertemuan selanjutnya. Kemudian yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio saat kalian mendengar radio. Cuman untuk informasi ini jarang ya orang mendengarkan radio, atau mungkin kalian masih mendengarkan radio, silahkan di komentar, boleh diketik ya kalau kalian memang masih mendengarkan radio. Kemudian yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari orang lain. Nah, ini mungkin dari teman kalian atau kakak kalian atau saudara-saudara kalian yang sudah bekerja, ada informasi ya tentang info lowongan kerja, maka nanti di pembukaannya adalah kalian tahu lowongan pekerjaan dari mana, dari orang lain. Kemudian yang keempat, surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Kalian inisiatif karena udah lulus sekolah atau lulus kuliah, kalian langsung memberikan surat lamaran pekerjaan, itu berarti kalian inisiatif sendiri. Padahal di suatu tempat misalnya tidak ada lowongan, tapi kan berikan saja itu inisiatif kalian sendiri untuk mendapatkan pekerjaan. Baik, itu saja yang kita pelajari hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik ya. Jangan lupa komentar, like dan subscribe, di-share kalau memang ini penting, dan bisa kalian baca berkali-kali atau kalian simak videonya di YouTube channel saya biar kalian lebih paham. Baca juga bukunya, pelajari sekitarnya, dan tetap semangat dalam belajar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.